segenap pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah dan segenap pengurus masjid, wabil khusus pengurus masjid An-Nasuhat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka calling rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam kita sama-sama kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa berpanjang kalam, ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Walaqad katabna, dan sungguh telah kami tulis, kata Allah, fiz zaburi, di dalam kitab Zabur. Yang Zabur ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Bimakna kitab, dengan makna kitab. Jadi Zabur ini juga kitab, sama dengan Al-Quran, kitab Al-Quran. Ay kutubillahil munazzalati, yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan. Min ba'di zikri, ya, setelah sesudah adanya peringatan. Bimakna umil kitab, dengan makna umul kitab, allazi indallah, yang ada di sisi Allah. Jadi kitab Zabur ini juga diturunkan oleh Allah setelah ada peringatan, yaitu umul kitab. Ya, umul kitab ini sudah ada di Lauhil Mahfuz, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kitab-kitab yang lain turun, umil kitab sudah ada. Ya, artinya sudah dipersiapkan oleh Allah. Yang disebut umil kitab kalau dalam Al-Quran apa? Surat Al-Fatihah. Jadi umul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Artinya induknya kitab itu adalah Al-Fatihah. Dan nama Al-Fatihah itu kan sering saya sampaikan, ada berapa? Banyak, ya. Cuma yang terkenal ada dua, umul kitab atau umul Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena ketika kita buka Quran, yang pertama kali surat yang ada adalah Al-Fatihah. Disebut umul kitab, kenapa? Karena induk dari kitab Al-Quran. Artinya isi yang ada dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu sudah dicakup ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga ada disebut juga namanya Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena Fatihah ini dibaca setiap sholat. Jadi sehari semalam dibaca berapa kali? 17 kali diulang. Jadi dengan makna umil kitab yang ada di sisi Allah. Apa yang disebutkan oleh kitab Zabur? Annal ardo, sesungguhnya, ya, bumi ini yang dimaksud adalah ardul jannah, buminya surga. Bahwasanya bumi ini yarisuha, diwariskan. Jadi surga itu diwariskan buat siapa? Ibadiyas shalihun, yaitu untuk orang atau hamba-hambaku yang soleh. Ay amun fi kulli sholihin,
yaitu siapa saja di antara hamba-hambaku yang soleh. Artinya tidak peduli surga ini ya, diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Siapa aja yang namanya orang soleh, jaminannya surga. Atau dalam ayat lain ya, surga sudah dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang takwa, ya kan? Ada ayatnya kan, al-jannatu uiddat lil, sudah disiapin. Surga sudah dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang takwa. Cuma ya gak gampang jadi orang takwa, gak gampang. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Maka jaminannya juga hebat, apa? Surga. Ini secara umum aja nih Pak, kalau mau jadi orang takwa nggak usah ciri-ciri yang lain ya. Kalau ciri-ciri yang lainnya udah susah. Yang umum aja nih. Yang namanya takwa adalah intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan. Udah belum, masih jauh. Artinya takwa itu apa? Semua perintah Allah semua yang dilarang oleh Allah. Ya pertanyaannya udah belum? Kayaknya masih belum. Kita lebih banyak ngerjain yang dilarang, ninggalin yang diperintah. Itu udah itu aja udah takwa itu jaminannya. Jadi semua apa yang diperintah dikerjain, apa yang dilarang ditinggal. Inna fi hadza, sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran ya, jadi inna fi hadza, hadanya ayat Quran ya. Yang ada di dalam Al-Quran la balaghun ya. Ay kifayatan fi dukhulil jannah, yaitu benar-benar menjadi bekal ya, yakni cukup ya untuk masuk ke dalam surga. Jadi artinya yang ada di dalam Al-Quran, artinya peraturan-peraturan ya, yang ada di dalam Al-Quran cukup bekal untuk masuk surga ya. Liqaumin abidin ya, bagi kaum yang menyembah Allah ya. Ay'amili nabi, artinya orang-orang yang mengamalkan ya. Mengamalkan apa? Ya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Quran itu kan ada perintah, ada larangan, ya. Ada juga kisah, cerita. Ya. Jadi artinya apa yang ada di Quran dijalankan dengan baik, maka cukup ya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara kita belum menjalankan secara secara utuh ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Masih banyak yang ada di Quran kita masih kita tinggalkan ya, yang gampang aja lah. Allah memerintahkan dalam Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba, tapi nyatanya riba yang kita riba yang kita jalankan ya. Jadi apa? Artinya masih banyak ya perbuatan-perbuatan yang justru melanggar aturan Allah, yang justru melanggar aturan Al-Quran ya. Padahal Allah merintahkan, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi yang terjadi dalam kehidupan justru riba lebih banyak. Dan yang namanya riba bukan satu macam ya. Kita tahunya yang namanya riba yang apa?
Apa? Minjem duit 1 juta balik 1.200.000. Ya, itu namanya tahunya itu doang kan? Padahal masih ada lagi riba yang lain. Ya. Itu yang namanya riba koren. Ya. Riba koren itu riba utang piutang. Ngutang 1 juta balik 1.200.000. Itu namanya riba koren. Ada lagi namanya ribaiyat. Yang ribaiyat ini banyak di kita masih. Ya. Iya, ribaiyat. Ya. Ada lagi, ya. Ada lagi riba nasa. Ada juga. Ya. Apa? Menukar barang yang sama dengan ada lebih. Ya. Nukar beras 1 liter dapatnya 1,5 liter. Sama-sama beras. Ya, yang satu 1 liter, yang satu 1,5 liter. Nah, ya. Sama-sama beras. Itu riba juga itu. Ya. Emas sama emas, ya. Segeran tuker 1 gram lebih, ya. Itu sama, itu riba juga itu. Ini tapi kadang-kadang kita tahunya yang namanya riba duit, ya. Pinjam 1 juta balik 1.200.000. Padahal masih ada lagi namanya ribaiyat. Ya. Ini biasanya orang jual beli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kata Allah, Al-Quran cukup ya untuk orang masuk ke dalam surganya Allah, asalkan dia amili nabihi, dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan segitu dulu ya, karena waktunya sempit ya. Dan nanti berikutnya wama arsalnaka illa rahmatan. Nanti kita akan bahas apa itu rahmat ya. Sementara ini kan kita ya rahmat itu kasih sayang. Dan selanjutnya kita bahas nanti kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf.